Inilah kami anak-anakmu, kami siap mendengarkan sabdamu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan kami, firmanmu yang memberikan kami pengharapan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerahmu. Urapi hamba-mu yang tidak apa-apanya ini, sembunyikan hamba-mu di balik salibmu, jamah mulut bibir lidah hamba-mu, bukan aku lagi tapi engkau sendiri yang berkata-kata. Roh Kudus ambil alih dan engkau yang berkata-kata, berbicaralah dengan sebebas-bebasnya, dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua siap, yang siap mendengarkan sabdanya bersama, katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa, dahsyat ya. Tidak ada Allah seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, kesaksiannya luar biasa. Ibu dan juga Ibu luar biasa ya. Kalau kita merendahkan hati kita, kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, apapun masalah problem yang kita hadapi, percayalah tangan Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Ada pertolongan Tuhan di sana ya. Tidak akan sia-sia kita minta pertolongan kepada Tuhan, karena Dia begitu mengasihi kita, Dia mengerti dan Dia peduli akan kita. Amin. Ya. Hari-hari ini dunia tidak semakin baik, semakin jahat. Bahkan sekarang banyak orang pengusaha ngeluh. Banyak sahabat-sahabat dari saya juga orang-orang Kristen, bukan orang Kristen ya, semua saya rasa ya, itu sekarang lagi pada mengeluh, lagi pada susah ya. Pengusaha juga susah, pekerja susah, banyak PHK di mana-mana. Kita tahu perang ekonomi ya, perang tarif nih, tarif pajak dari Amerika ke China, kita kena imbasnya ya. Kita semua, seluruh dunia kena, global, seluruh dunia kena imbasnya karena kebijakan Donald Trump yang menaikkan pajak ya untuk semua negara-negara. Bahkan Cina nggak tanggung-tanggung 145% ya. Dan gitu Cina membalas 125% barang impor. Kita kena 32%. Begitu kita yang paling pertama diundang untuk diangkat untuk negosiasi. Kira anggaran kita untuk dapat negosiasi bisa turun. Bukannya malah turun, dinaikin 42%. Luar biasa. Ya kan? Itu kan benar-benar gimana ya, mau ngomong apa? Itu kebijakan Donald Trump. Tapi akhirnya ya kita terus berdoa. Saya juga terus berdoa. Tuhan supaya ini jangan terus berlanjut. Ini makin parah. Ini mau dunia mau terjadi apa gitu ya. Kalau semua negara saling berlomba-lomba begitu, yang kena imbasnya ya rakyat lah semua. Tidak bersalah. Ya bahkan pengusaha pun juga sama kena imbas, banyak pabrik-pabrik tutup. Bahkan di Amerika, di China juga banyak, bahkan di Indonesia pun sendiri ada. Ya, tapi kemarin negosiasi kemarin hari Rabu kemarin, puji Tuhan, mereka akhirnya tadi mereka nggak mau saling ketemu. Ya satu sama lain, dua negara besar ini nggak mau ketemu. Nah, tapi akhirnya kita juga mungkin dari semua anak-anak Tuhan berdoa. Kita hari Rabu kemarin Rabu pertemuan mereka di Swiss. Akhirnya mereka mau bertemu dan mereka menurunkan tarif. Jadi Amerika memberikan tarif kepada China 30%. Dari 145, 130%. Bayangin coba, turunin dahsyat kan. Begitu juga China. Dari 125 memberikannya jadi 10%. Wah, puji Tuhan. Ya, itu berdampak. Ya, semoga sini bisa berlanjut. Karena ini dibilang hanya sementara. Cuma 90 hari. Ya, kita berharap kalau bisa lebih turun lagi. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, jangan takut menghadapi semua masalah ini. Saat Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Wow, dunia boleh berkata begitu, ya. Tapi percaya bersama dengan Tuhan, kita sanggup mampu melakukan segala sesuatu. Dengan kekuatan kita nggak akan sanggup. Kita nggak akan bisa. Tapi dengan kekuatan Tuhan, percaya dengan yakin bahwa Allah di pihakku, siapa lawanku? Berjalan dengan iman. Percayalah, apa yang kita hadapi semua akan terbuka. Ya. Dunia boleh berkata suram, tapi kita bersama Tuhan, cahaya selalu menyertai kita. Amin. Setiap langkah kita disertai Tuhan. Amin. Ya, saya juga sebagai pengusaha, teman-teman saya juga di bidang otomotif, mereka juga bilang, waduh parah bro, ini sekarang bukannya beli mobilnya takut, ditawarin mobil beli takut, jual juga nggak bisa gitu, susah. Ditawarin murah juga nanti turun lagi, banyak yang bangkrut. Apalagi kalau orang yang pakai bunga bank. Waduh, itu parah deh. Kalau ada utang bank, bereskan semua. Jangan sampai ada utang bank. Bank itu mengelilit, apalagi pinjol ya, hati-hati jangan sampai pinjol. Jangan sampai tergiur oleh pinjol, ya, atau pakai uang bank.
Jangan sekali-sekali, karena itu akan menggulung semuanya. Kalau kita mendingan pinjam atau bagaimana, tapi jangan terlibat dengan bank atau pinjol. Amin. Tapi kita lebih baik lagi berharap kepada Tuhan. Amin. Mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan. Amin. Syukur dengan apa yang ada pada kita. Amin. Tuhan akan menyertai kita. Amin. Amin. Tema pada minggu ini adalah bersungut-sungut versus bersyukur. Ya. Kita akan belajar mana lebih baik bersungut-sungut atau bersyukur. Firman Tuhan diambil dalam Yakobus 5 ayat 9 dan nanti 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya. Yakobus 5 ayat 9 di sini dikatakan, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya. Kita sering diperhadapkan dua pilihan, respon dalam hidup, bersungut-sungut, mengeluh, atau bersyukur. Ini dua pilihan. Yakobus 5 ayat 9 di sini dikatakan memperingatkan kita untuk tidak bersungut-sungut saling mempersalahkan satu sama lain. Jangan cari kita. Itu tidak akan menemukan jalan keluar atau solusi. Solusinya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 di sini dikatakan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dan Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukur kuncinya. Ya. Saat kita menyerahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan, kita mengucap syukur atasnya dan percaya dalam ucapan syukur ada berkat yang menanti. Ada pengharapan yang menanti. Kalau kita bersungguh-sungguh, nggak akan jadi apa-apa. Malah hukuman yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Inilah kunci dari semua masalah yang harus kita hadapi dan bersyukur. Karena bersama Kristus tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita lihat 3 poin penting untuk memilih sikap yang bersyukur. Poin pertama, bersungut-sungut merusak persekutuan, bersyukur memperkuat iman. Ya. Bersungut-sungut merusak persekutuan. Bersama-sama dengan teman-teman, kalau kita sering bersungut-sungut, lihat, nggak ada hasilnya. Tapi dengan iman, kita memperkuat iman, ada hasilnya pasti. Ya, Tuhan, karena orang yang bersyukur, Tuhan berkenan orangnya selalu mengucap syukur. Dan orang mengandalkan Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Ya. Intinya di Yakobus 5 ayat 9 sini dikatakan, janganlah kamu bersungut-sungut satu sama lain, supaya kamu jangan dihukum. Tuhan nggak mau kita dihukum. Ya. Bersungut-sungut menciptakan racun dalam relasi, baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Contoh bangsa Israel. Ya. Kita tahu bangsa Israel bersungut-sungut berapa tahun? Dia keluar dari Mesir 40 tahun. Semestinya jaraknya itu cuma 800 km kurang lebih. Kalau jalan kaki, dunia memprediksi kurang lebih itu 25 hari udah nyampe. 25 hari. Nggak perlu sampai 40 tahun. Tapi kenapa 40 tahun? Karena ya itu Tuhan membereskan sifat dan karakternya yang orang bangsa Israel dibawa ke tanah Kanaan yang baru. Karena di Mesir ini karakternya udah hancur. Karakter budak. Karakternya maunya selalu disiapkan. Kalau budak kan dapat makan semua tersedia. Tapi dia budak, dia nggak sadar bahwa dia tuh budak. Ya, sedangkan dia berteriak minta tolong supaya dikeluarkan. Tuhan udah pimpin melalui hambanya Nabi Musa. Tapi tetap dalam perjalanannya mengeluh terus, marah-marah terus, ya bersungut-sungut terus. Ya, di sini dalam Bilangan 14 ayat 27 sampai dengan 29. Bilangan 14 27 sampai dengan 29. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut? Lihat tuh. Bersungut-sungut kepadaku, Tuhan bilang begitu. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan oleh Israel kepadaku telah kudengar. Ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Ya, Tuhan catat loh. Setiap orang yang bersungut-sungut Tuhan catat. Ya, dia akan lihat, dan orang yang selalu bersyukur juga Tuhan catat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semua tercatat di surga. Ya. Bahkan firman Tuhan berkata, apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Oleh sebab itu, jangan kita sungut-sungut. Jangan seperti bangsa Israel. Kita sudah lihat bangsa Israel, yang begitu degil, keras hati. Ya, pertolongan Tuhan luar biasa. Lihat,
Tuhan sangat marah sama bangsa Israel. Dan Tuhan sendiri memimpin bangsa Israel melalui nabinya, yaitu Musa. Tanda-tanda mujizat yang mereka lihat, rasakan sendiri. Dan terus aja mereka terus bersungut-sungut. Apa tanda-tandanya? Ya. Yang pertama, tiang awan, tiang api saat dia keluar. Ada tiang awan artinya apa? Saat siang hari di padang gurun panas, ada tiang awan yang meneduhkan mereka. Mereka tidak kepanasan. Tiang api di padang gurun itu kalau malam dingin banget. Dingin sekali, tapi ada tiang api yang menghangatkan tubuh mereka. Setiap hari mujizat Tuhan nyatakan. Ya, harusnya kan bersyukur. Tapi tetap namanya degil ya degil. Masih juga nggak percaya. Bangsa waktu dia keluar dari tanah Mesir juga diuber sama tentara Firaun di depan Laut Merah. Nggak ada jalan. Mau bagaimana? Lihat, Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Tongkatnya pukul pada Laut Merah, terbelah dua. Air terbelah dua, jalan itu kering, mereka bisa menyeberang. Itu mujizat yang luar biasa. Alkitab mencatat itu sejarah, itu ada, bukan dongeng, bukan novel, bukan karangan, itu benar real, ya. Itu benar ada. Mereka melihat sendiri dan mereka menyeberangi jalan itu sendiri. Tapi tetap aja bersungguh-sungguh. Nggak sampai di situ juga, ya. Apalagi, ya. Tuhan menyediakan makanan apa? Dia mereka kelaparan. Makanan dari sorga langsung. Dari sorga loh, benar-benar makanan mana? Warnanya putih, rasanya seperti madu. Manis seperti madu. Alkitab mencatat. Coba bayangkan. Dari sorga langsung kan dikirim sama oleh waitress atau siapa yang kirim. Ini dari sorga langsung. Dahsyat gak? Ya, masih aja dekil juga. Masih minta daging. Dikasih lagi sama Tuhan daging. Burung puyuh. Coba. Selama 40 tahun, bahkan kasut mereka pun gak hancur. Baju mereka selama 40 tahun pun gak rusak. Itu penyertaan Tuhan luar biasa. Tuhan begitu detil memperhatikan kita. Amin. Amin. Tapi tetap aja dia mendekilkan hati. Ya. Dan lagi banyak mujizat yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Ya, di Yakobus 14 ayat 29 sini dikatakan, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungguh-sungguh kepadaku. Tuhan marah sekali murka. Kita mencatat semua angkatan itu tidak akan masuk tanah perjanjian. Yakobus 14 ayat 30 sini dikatakan, bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diam, kecuali Kaleb, Yefune dan Yosua bin Nun. Ya, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk. Yang lain semua angkatan itu akan masuk. Ya, Tuhan marah sekali, ya, sama orang yang bersungut-sungut. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk tanah perjanjian. Apa hubungan dengan kita? Sama halnya saudara saya saat ini. Kita ada di dalam perjalanan padang gurun di dunia ini. Saat ini banyak tantangan, banyak rintangan, banyak ujian, banyak cobaan. Ya, selama kita masih di dunia ini, pasti rintangan ada, pencobaan pasti ada. Walaupun Tuhan menyertai kita, ya, walaupun Tuhan selalu bersama dengan kita, tapi iblis tidak tinggal diam. Dia selalu menggoda kita 24 jam. Tuhan merencanakan yang baik, dia merencanakan yang jahat. Iblis selalu begitu. Rencana rancangan Tuhan baik bagi setiap kita. Amin. Ya, baik, benar. Cuma iblis nggak senang. Dia mau selalu menjatuhkan anak-anak Tuhan supaya apa? Lepas dari anugerah Tuhan. Supaya kita bersungguh-sungguh jatuh menyalahkan Tuhan, bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang dia mau. Jangan kita kalah oleh si iblis. Amin. Amin. Kita kalahkan oleh darah anak domba. Kita kalahkan, hancurkan kuasanya. Amin. Kita harus berdoa siang dan malam. Amin. Ya, kita harus baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya kita bertindak hati-hati. Selalu mengandalkan Tuhan. Jangan hanya hari Minggu doang mengandalkan Tuhan. Hari Minggu ke gereja, puji Tuhan, haleluya, cuci dosa. Ya, banyak yang seperti itu. Tapi dari Senin sampai Sabtu, apa yang kau lakukan? Hanya melakukan aktivitas pekerjaan, ya, dan tidak membaca firman Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan, tidak hati-hati dalam pergaulan, tidak hati dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, hati-hati. Itu harus dijaga, di-maintain. Kebiasaan baik itu harus dibiasain, harus di-maintain. Jangan hanya hari Minggu doang, haleluya. Pulang dari sini haleluya. Ya, jaga mulut kita, perkataan kita. Tuhan mau kita menjadi orang-orang excellent, orang yang luar biasa diberkati Tuhan.
Dalam setiap langkah kita selalu mengucap syukur. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Itu yang Tuhan mau. Di dalam perjalanan juga kita kalau kendaraan selalu juga mengucap syukur. Sebelum naik kalau saya biasain, begitu naik mobil saya langsung berdoa, Tuhan terima kasih sertai aku sampai di tujuan dengan selamat. Begitu sampai mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Kau menyertaiku dengan selamat di tempat ini. Selalu. Dan di dalam mobil macet atau gimana, kita dengar pujian, dengar firman, berkata-kata dengan Dia, menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, selalu terhubung. Ya, libatkan Tuhan. Jangan bilang, kalau orang bilang lu dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit ya iyalah. Gue memang dikit Tuhan, bukan, tapi gue nggak fanatik. Walaupun gue fanatik, benar harus fanatik dengan Tuhan. Harus. Buat fanatik yang baik, tapi nggak konyol. Gitu loh. Ya kita tahu, fanatik tapi nggak konyol gitu. Kita benar-benar melakukan apa yang kehendak Tuhan. Orang mau berbuat jahat orang mau berbuat jahat sama kita, mau mencelakan kita, udah nggak usah kita balas deh orang yang berbuat jahat dengan kita. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, pembalasan adalah hak Tuhan. Ya, jangan kita balas dengan kekuatan kita. Itu maunya si iblis. Oleh sebab itu berjaga-jagalah dalam perkataan perbuatan kita setiap hari. Kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, ya percayalah, tangan Tuhan selalu menyertai, melindungi anak-anaknya. Apa yang kita lakukan, percaya Tuhan buatnya maju berhasil. Ya, kita akan beda dengan anak-anak dunia. Percaya. Ya, lu lihat tadi ibu mujizatnya luar biasa. Ya, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Dia katakan dengan iman, dengan yakin, sembuh. Gak ada yang mustahil. Ibu juga nanti anak bisa percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Sembuhkan dalam nama Yesus. Ya. Kalau kita bergantung berharap pada Tuhan gak ada yang mustahil. Saya juga mengalami waktu itu medis untuk istri saya. Hal yang luar biasa. Waktu saya belum menikah, dokter bilang vonis istri saya steroid, gak bisa punya anak. Udah gak usah. Kalau bisa kamu pikir-pikir kalau married dengan dia. Tapi saya punya iman teguh. Itu kata dokter saya bilang. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kita akan tetap menikah. Lihat, memang undangan udah kita bikin untuk tahun depan. Lihat, iblis mau menghancurkan, tapi salah dengan iman. Padahal vonis dokter bilang nggak bisa punya anak. 1000 banding 1 dokter bilang. Ya kan? Istri saya, calon istri saya waktu itu bilang, udah putus aja, ntar lo nyesal kalau nggak punya keturunan dari Tuhan. Saya bilang, itu kata dokter. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saya tetap menikah, biar percaya Tuhan akan berkati kita akan punya anak. Amin. Ya, ini tempat Tuhan ya. Setelah itu kita lakukan, jalankan, perbuat apa yang kita perkatakan, lakukan, kerjakan. Ya, dengan iman. Saya nikah, tahun depannya nikah. Saya berdoa sebelum malam pengantin, minta sama anak sama Tuhan, dikasih itu dalam sebulan positif, beri kemuliaan bagi Tuhan. Anak satu, saya bawa ke dokter itu. Dokter bilang 1000 banding 1 kamu satunya. Dokter kan gampang ngomongnya. Nah, itu mujizat. Luar biasa. Itu satu. Terus kedua kita nggak jaga nih 5 tahun, nggak dapat anak juga. Padahal saya nggak jaga, istri juga nggak jaga. Kayaknya punya adik buat si cicinya, ya kan? Ya, kita berdoa lagi. Desember saya pulang gereja habis ibadah. Yuk kita udah umur 40 nih. Lu udah umur 39 kan sampai dia 1 tahun. Kita doa lagi yuk, minta sama Tuhan. Kalau dikasih puji syukur, nggak kasih juga bersyukur. Ya, mau laki mau perempuan sama aja yang terbaik dari Tuhan. Kita minta dikasih tuh positif lagi. Wah, 2 putri sekarang. Luar biasa ya. Bawa lagi dokternya. Luar biasa dokter bilang. Dokternya Katolik. Ini luar biasa mujizat. Ya, secara medis dia nggak salah. Bener dengan anatomi dia belajarnya nggak salah. Tapi lihat, Tuhan kalahkan semua yang seperti itu. Karena Tuhan berkuasa atas hidup kita. Amin. Dia berkuasa surga dan bumi. Amin. Dia mengasihi kita. Asal kita setia dan taat. Amin. Itulah kuncinya. Selalu bersyukur. Ya. Di sini dikatakan di Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan pernah membiarkan engkau. Ya. Dan aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji firman Tuhan. Kita pegang itu. Saat Bapak Ibu dalam masalah, ingat firman Tuhan ini. Ibrani 13 ayat 5b. Ya, bahwa Allah sekali-sekali tidak akan pernah membiarkan kita. Sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta dengan kita karena Dia ada di dalam hidup kita. Dia ada dalam lubuk hati dan pikiran saudara, di dalam hati kita.
Dia tinggal bersama dengan kita. Roh kita sama Roh Kudus sudah dimeteraikan, dipersatukan dengan Allah. Oleh sebab itu kita tidak terpisahkan. Gak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus dari kita. Amin. Ya, hanya apa yang bisa memisahkan kalau kita menolaknya. Ya, kalau diri kita sendiri yang menolak. Kalau kita tidak menolak, walaupun kita masih hidup menyimpang kanan kiri, dia tidak akan keluar. Itu Tuhan Yesus. Dia setianya seperti itu. Walaupun kita meninggalkan dia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji Tuhan. Saya mengalami hal ini dalam perjalanan hidup saya waktu sebelum itu. Dari Kristen, dari kecil Kristen, tinggalkan Tuhan, terus kembali lagi. Karena kenapa itu? Itu dia. Selama kita masih berdosanya, Tuhan menyertai kita. Tuhan mengasihi saya. Saya bisa dipanggil lagi, kembali lagi, bertobat, diproses sama Tuhan, bisa jadi hamba Tuhan. Itu juga bukan pikiran saya menjadi hamba Tuhan. Gak ada yang mustahil. Tapi setelah saya serahkan seluruh hidup ke dalam tangan Tuhan, Tuhan kehendak mulai jadi. Aku serahkan seluruh hidupnya, aku berserah hanya kepada Kau. Berdaulat atas hidup kami, pada hidupku. Saya serahkan total. Tuhan pimpin, jangan keraskan hati. Kalau dipimpin Tuhan, jangan keraskan hati. Tuhan suruh ini, lakukan. Suruh baca firman, lakukan baca firman. Terus, dari Kejadian sampai Wahyu, terus sampai sekarang, nggak pernah berhenti dari bertobat 98. Ya. Itulah yang menjadi senjata. Itu yang menjadi kekuatan saya, firman Tuhan. Yang merubah sifat dan karakter saya, firman Tuhan. Gak ada yang lain. Manusia gak akan bisa. Ya, waktu saya badung-badung nakalnya, papa mama saya itu majelis di gereja, aktif di gereja. Mereka bilang sampai mulut berbusa, gak bisa, saya gak berubah. Makin jahat makin iya, makin gila makin iya. Tapi setelah bertemu Yesus, setelah Yesus menolong saya serah seluruh hidup ke tangan saya, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bentuk dan roba. Saya rendah hati. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan proses. Apa yang Tuhan mau, lakukan. Ya, jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat. Hormati orang tua. Hormati orang tua. Waktu saya bertobat, saya cuci kaki mama saya. Saya minta ampun sama papa mama saya. Karena saya begitu berdosanya luar biasa. Kurang ajarnya luar biasa. Saya bertobat, saya cuci kaki orang tua saya. Saya bertobat sungguh-sungguh. Ya, Tuhan pimpin hidupku. Karena aku tahu di luar Engkau aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama Engkau aku cakap mampu melakukan segala sesuatu. Amin. Begitu juga berlaku pada saudara saya. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan bertindak. Amin. Apapun masalah saudara, jangan takut, jangan khawatir. Ya. Poin 2, bersyukur adalah kehendak Allah sekalipun dalam kesulitan. 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Allah tidak meminta kita bersyukur untuk masalah, tetapi bersyukur di dalam masalah. Ya. Ayub 1:21 di sini dikatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kisah Ayub kita tahu. Ya. Tuhan bilang dia orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Makanya Tuhan memuji Ayub. Ya, saat Tuhan berkumpul di sorga dengan anak-anaknya, si iblis lewat. Hai setan, lu dari mana lu Tan? Dia bilang gitu. Oh iya, dari keliling dunia. Tuhan tantang nih. Kau perhatikan anak hamba Ayub. Oh iya, aku perhatikan dia. Terang aja, aku nggak bisa sentuh dia Tuhan. Kau lindungi, kau pagari, lihat. Kau jagai, kau berkati. Gak bisa sentuh tuh si iblis. Orang yang saleh dan takut akan Tuhan gak akan bisa masuk panapi si jahat. Dia akan bisa sentuh karena perlindungan Tuhan. Tapi Tuhan tahu seberapa kekuatan Ayub, seberapa imannya. Dia orang yang saleh, dipuji Tuhan. Itu baru kita, kalau kita dipuji Tuhan baru luar biasa. Kalau pujian orang udah gak usah dipikirin. Ucap syukur aja, terima kasih udah. Jangan diambil hati. Tapi kalau dipuji Tuhan baru dahsyat. Amin. Itu yang paling penting, dipuji Tuhan. Ya, oleh Bapa kita di surga. Ayub akhirnya bilang, silakan engkau berkuasa atas tubuhnya, tapi sayangkan nyawanya. Tuhan bilang. Tuhan bilang sayangkan nyawanya. Lihat apa yang dilakukan si iblis. Itu sangat keji dan kejam sekali iblis. Kalau dia mau menghancurkan, dihancurkan semua, nggak ada sisa. Kita tahu kisahnya. Anak-anaknya 7 laki-laki 3 perempuan habis dalam semalam, mati. Lagi pesta mereka.
angin puyuh menimpa semua anak-anaknya mati. Belum lagi sebelah itu ada lagi hambanya datang, semua dirampok, harta bendanya, kambing, domba, ya, semua untanya, semua sapinya habis semua. Nggak di situ juga, nggak puas tuh si iblis, udah anaknya mati, hartanya habis, udah miskin istilahnya, udah nggak ada apa-apa lagi nih si Ayub nih, masih nggak puas, tubuhnya dikasih borok dari telapak kaki, kita bercatat sampai ke ujung batok kepalanya, bahkan borokannya itu sampai dia garuknya itu pakai beling, bayangin sampai gatalnya seperti itu, satu badan. Sampai istrinya bilang, apakah kau masih mau menyembah Tuhan Allahmu? Kutuki dia. Lihat, istrinya bersungut-sungut, istrinya kurang beriman, istrinya tidak percaya kepada Tuhan dengan sesungguhnya. Ya, dia selalu bersungut-sungut, ya pasti marah lah. Anaknya mati, hartanya habis, bahkan dia sudah berborokan. Ya, marah, tapi bukan seperti itu yang Tuhan marah. Lihat Ayub, dia berkata, janganlah engkau dibilang seperti perempuan gila, mau yang baik saja dari Tuhan, yang buruk ini tidak. Oleh sebab itu dia berkata seperti itu. Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil terpujilah nama Tuhan. Ya, nggak, mulutnya nggak berdosa dalam Tuhan. Walaupun semua hartanya habis, tubuhnya habis, dia tidak berdosa kepada Tuhan. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Apakah kita seperti Ayub? Penderitaan kita seperti Ayub? Nggak ada apa-apanya. Saya rasa di dunia ini nggak ada yang seperti Ayub, penderitaan seperti itu. Nggak ada. Saya rasa nggak ada di dunia ini. Cuma Ayub satu-satunya. Tapi dia mampu melakukan semuanya itu karena apa? Menyerahkan takut akan Tuhan. Tuhan, dia setia dan taat kepada Tuhan. Ini contoh. Jangan terjadi pada kita. Kita udah lihat dari firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, mengucap syukur, kita tidak ada di dalamnya. Pencobaan yang begitu dahsyat. Ya, jangan sampai semua itu terjadi pada kita. Ya, tapi kita sadarlah apa yang difirmankan itu iya dan amin. Oleh sebab itu harus berjaga-jaga. Jangan bersungut-sungut. Mulai saat ini berubah. Sifat karakter kita berubah. Perkataan kita berubah. Tingkah laku kita berubah. Harus. Nggak ada kata negosiasi. Jangan mau kompromi dengan dosa. Ya, kalau kita kompromi dengan dosa, dia akan menghancurkan kita sendiri. Ya, kalau kita mengizinkan segala sesuatu dosa itu masuk dalam hidup kita, iblis ambil alih. Ya, Tuhan memberikan free will. Memang dia jagai kita, tapi tergantung kita. Apakah kita mau pilih jalan yang benar atau jalan yang salah? Keputusan di tangan kita. Tuhan selalu menyertai, melindungi kita. Tapi kita sendiri yang menentukan. Kita sendiri yang menjalankannya. Jalankan. Lakukan semua yang baik. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Semua yang sedap didengar, yang kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Itu Tuhan mau. Gak ada kata lain. Kita berlakuan itu sampai apa? Sampai kita ke surga nanti. Begitu kita ketemu dengan Tuhan, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Well done my son. Masuk dalam kerajaanku yang kekal. Amin. Tapi kalau kita masih ada kebencian, dengki, iri hati, ya amarah, karakter kita nggak berubah, Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, enyal engkau daripadaku, hai engkau semua pembuat kejahatan. Miris sekali. Selama kita beribadah, mati-matian ibadah, doa puasa, perpuluhan, melakukan yang baik, tapi karakter hati kita nggak berubah. Hanya di mata dunia, hanya di mata manusia baik, kelihatannya baik, seperti kuburan tuh, kelihatannya depannya baik, baru tulisannya baik, tapi dalamnya tulang belulang dan banyak belatung dan cacing. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau kita depannya bagus, dalamnya juga bagus. Ya, Dia kudus. Kita pun harus kudus. Jaga kekudusan kita, karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Amin. Poin 3. Bersungut-sungut mencuri kesukacita, bersyukur membawa mujizat. Ya, bersungut-sungut mencuri sukacita kita. Coba rasakan, kalau engkau bersungut-sungut, nggak ada sukacita, nggak ada damai dalam hidup kita. Adanya amarah terus, nyalain Tuhan terus, kayak kan kesel terus. Tapi kalau kita mengucap syukur, itu membawa mujizat. Tadi saya bilang, ibu mengucap syukur, ada mujizat, kesembuhan terjadi. Saya mengucap syukur, dapat anak, walaupun divonis dokter, istri saya nggak bisa punya anak. Amin. Yohanes 6 ayat 11, di sini dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, ia mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki.
Yesus ucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan sebelum memberi makan 5.000 orang. Sisanya berapa? 12 bakul. Amin. Bayangkan, saat kita mengucap syukur, Tuhan mengucap syukur untuk memberikan 5 roti, hanya 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang itu cuma laki-laki, Alkitab mencatat. Belum wanita dan anak-anak. Jumlahnya mungkin bisa 10.000. Ya, mungkin bisa 10.000. Dengan 5 ekor 2 ikan. Murid-muridnya bilang, nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan. Tapi lihat, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Dia mengucap syukur kepada Bapa. Ya, dibagi-bagikan, nggak habis tuh. Bahkan semua makan sampai kenyang, Alkitab mencatat. Ya, ada lebihnya lagi, 12 bakul. Itu cara Tuhan bekerja. Kalau Tuhan memberkati kita, tidak setengah-setengah, nggak pas-pasan, lebih berlimpah-berlimpah. Amin. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Cuma kitanya aja yang kadang-kadang kita nggak mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Selalu mengeluh. Robah tabiat itu. Robah karakter seperti itu. Mengucap syukur di dalam masalah yang ada. Justru. Ya. Pertanyaan, mengapa kita harus bersyukur? Sikap syukur membuka pintu bagi Tuhan bekerja secara ajaib. Bersungguh-sungguh mendatangkan duka cita dan hukuman. Ya. Saya bilang tadi, mengucap syukur dalam segala hal. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Ya, begitu juga saya punya sahabat. Ada satu yang selalu bersyukur. Ada selalu yang bersungguh-sungguh. Padahal dia yang bersungguh-sungguh ini, padahal lebih diberkati daripada yang bersyukur. Tapi tiap hari ketemu, bro, gimana dagang? Aduh, sepi bro, hancur nih gue, begini. Ngomong begitu bro, perkataan yang positif deh pada anak Tuhan. Tapi gue bilang, lu ngeluh, lu bro nggak pernah ngucap syukur, tapi lu tetap aja jualan mobil. Kalau lu nggak diberkati, lu pasti udah tutup dari berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang masih jualan mobil. Ngucap syukur kenapa sih? Aduh, nggak bisa bro, gue kan keadaannya begini. Susah tuh, itu tabiat, itu karakter. Iblis semuanya seperti itu. Nggak akan maju-maju tuh, seperti itu. Ya, memang secara finansial dia maju, tapi secara rohani dia tidak maju, dia tidak dewasa. Berbeda dengan sahabat saya yang selalu bersyukur, walaupun tidak sekaya dia, tapi dengan ucapan syukur, ada sukacita, ada damai sejahtera. Keluarganya beda. Yang satu ini banyak duit, tapi keluarga berantem mulu. Yang ini yang pas-pasan, keluarganya bersyukur terus, diberkati Tuhan, ada damai sejahtera. Beda kan? Tuh, kita bisa menilai. Kita lihat di saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang yang bersyukur sama orang yang bersungut-sungut berbeda. Walaupun secara finansial oke lah mereka lebih diberkati, tapi dalam keluarga nggak ada damai sukacita, nggak ada berkat di situ, nggak ada kedamaian di situ, berantem mulu. Tapi di sini yang sederhana, dia selalu ucap syukur dengan apa yang ada. Tuhan berkati ini, orang-orang seperti ini juga anak Tuhan. Ini yang Tuhan mau, ya, yang Tuhan kehendaki seperti ini, anak-anak ini bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Karakter sifatnya selalu berubah di dalam Tuhan. Dia menjadi garam, menjadi terang. Ya, dia akan menjadi garam, menjadi terang. Dia bisa dilihat orang menjadi saksi bagi nama Tuhan. Amin. Seperti itu kita mau. Ya Tuhan mau. Kita berubah. Oleh sebab itu saat ini ambil keputusan. Tuhan, aku mau berubah. Kuserahkan seluruh hidup di dalam tangan-Mu, ke dalam kuasa-Mu. Engkau yang bertindak atas hidupku. Tegur aku jika aku menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saya pun begitu dalam hidup saya. Tuhan tegur saya kalau saya menyimpang kanan kiri. Baik dalam pelayanan, baik dalam usaha, baik dalam keluarga, dalam tingkah laku saya. Ya, tegur aku Tuhan. Aku nggak mau bersalah di hadapan Tuhan. Saya paling takut. Ya seperti Paulus bilang, jangan-jangan aku tidak akan masuk ke dalam surga, ditolak. Dia sebagai rasul lagi seperti ngomong seperti itu. Artinya apa? Dia harus hati-hati dalam perbuatan tingkah laku kita pun seperti itu, anak-anak Tuhan. Jangan bilang karena kamu pendeta aja gitu. Enggak, kita semua hamba-hamba Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan. Ya. Kesaksian khotbah yang terbaik kehidupan kita hari-hari. Itu yang Tuhan lihat. Bukan khotbah di mimbar. Ya, tapi kehidupan kita sehari-hari itulah khotbah yang terbaik. Tingkah laku kita, perbuatan kita. Amin. Nah, kesimpulan 3 poin. Pertama, bersungut-sungut merusak persekutuan, bersyukur memperkuat iman. Hentikan sungut-sungut itu, merusak hubungan dan iman kita. Ya, jangan bersungut-sungut lagi. Kedua, bersyukur adalah kehendak Allah, sekalipun dalam kesulitan. Latih hati untuk bersyukur, bahkan dalam hal sekecil apapun.
latih. Ucap syukur itu berlatih. Selalu bersyukur. Sering mudah mengatakan ucapan syukur. Ya, mulai saat ini kita berubah. Yang ketiga, bersungguh-sungguh mencuri sukacita. Bersyukur membawa mujizat. Percayalah bahwa Allah bekerja di balik setiap situasi kita. Ya, Dia terus bekerja sama untuk melakukan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Dia mengasihi kita. Yang percaya sama, katakan amin. Biar firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara saya. Tuhan, kita mengucap syukur, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar sabda-Mu. Biar sabda-Mu mengingatkan kami, menegur kami. Tuhan, kami ucap syukur. Biar kami berubah, sifat dan karakter kami berubah seperti Kristus. Dan biar kami selalu mengucap syukur dalam segala keadaan apapun kondisi saat ini yang kami alami. Kami tetap bersyukur karena kami percaya dalam ucapan syukur ada berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik, kami ucap syukur dan kami suruh berdoa di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan supaya Tuhan kuduskan, layakan kami, ampuni kami, tahirkan kami. Dan ketika kami masuk menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, kami percaya kami sudah dilayakkan oleh Tuhan. Kami sudah dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga ketika tubuh dan darah Tuhan masuk dalam tubuh dan darah kami, benar-benar kami melihat ada kemenangan yang terjadi di kehidupan kami, ada kesembuhan yang mengalir bagi kehidupan kami, bahkan pemulihan terjadi, hal-hal yang ajaib melekat dalam hidup
kita mengangkat perjamuan kudus kita. Alabasi karabala bala bala. Indara lama sakara bata karabasi karabala. Dengarkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-57. Demikian bunyi firman Tuhan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemudian yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kami. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang di luar batas kemampuan manusia dalam hidupmu. Kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Engkau yang punya persoalan, engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, pada hari ini kau datang kepada Tuhan, engkau minta supaya Tuhan jawab, engkau minta supaya Tuhan lawat, engkau minta supaya Tuhan sembuhkan, engkau minta supaya engkau Tuhan pulihkan, engkau minta supaya Tuhan engkau rasakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau minta kepada Tuhan pada hari ini, minta hal-hal yang ajaib dalam hidupmu supaya itu terjadi atas kehidupanmu. Karena saya percaya bahwa
Rasakan kuasa Tuhan. Angkat tanganmu. Saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di tempat ini.
untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang kami alami pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami siap juga untuk memberikan persembahan kami yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Orang-orang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan kembali kasih Tuhan saudara, kita ambil persembahan kita yang kedua. Tuhan adalah kekuatan dan mazmur. Haleluya. Setiap perkataan ini maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan dihindarkan dari mara bahaya. Katakan amin. Dari malapetaka, dari kecelakaan, dari intimidasi roh jahat, dari sakit penyakit, dari kuasa maut, bahkan dari kematian sebelum waktunya Tuhan. Engkau akan melihat suamimu, istrimu, anak-anakmu, cucu menantu-menantumu, keluarga besarmu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Usahamu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Bisnismu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Usahamu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Apapun juga yang engkau kerjakan, berbuat, lakukan, semuanya akan Tuhan buat berhasil dan beruntung adanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, berkat dan cinta kasih dari Allah kepada surga, persekutuan, bahkan keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan dan pengurapan yang dahsyat melimpah ruah dan sudah dalam hidup dan kuasa manusia tinggal menyertai kehidupan kita dari siang hari ini sampai kita ketemu muka dengan Yesus Kristus Tuhan kita di kerajaan yang berabad-abad lamanya itu, yaitu kerajaan surga dari kekal sampai kepada kekekalan, bahkan sampai selama-lamanya.
kembali saat itu sejenak baru kita salam-salaman satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua.